Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kisah sejarah hidup Nabi Muhammad, di mana kali ini sampai pada peristiwa Rasulullah SAW untuk pertama kalinya memasuki kota Madinah hingga beliau membangun Masjid Madinah yang penuh keutamaan itu. Seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita simak. Pada hari itu, dengan penuh keagungan, Rasulullah SAW menunggangi untanya memasuki kota Madinah. Orang-orang sangat mendambakan dapat meraih kehormatan menjadi tuan rumah beliau. Mereka ingin Rasulullah singgah bahkan tinggal di rumah mereka. Saat unta beliau berjalan melalui lorong-lorong kota Madinah, keluarga-keluarga berjajar di depan rumah mereka dalam deretan panjang menyambut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah mereka mengatakan, inilah rumah kami, harta benda kami, dan jiwa kami siap menerima Anda dan mempersembahkan pelindungan kami kepada Anda. Silahkan dan tinggallah bersama kami. Banyak di antara mereka yang lebih bersemangat, maju ke depan dan memegang tali kekang unta dan mendesak Rasulullah supaya turun di depan pintu rumah mereka dan masuk ke dalam rumah mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang ramah menolak sambil berkata, biarkan untaku, ia ada dalam perintah ilahi, ia akan berhenti di mana Allah menghendaki ia berhenti. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Ubadah, tokoh utama kaum Ansar, pemimpin seluruh kabilah Khazraj dari Bani Sa'idah. Ia memohon dengan sungguh-sungguh agar Rasulullah tinggal di rumahnya. Akan tetapi Rasulullah bersabda kepada Sa'ad, wahai Abu Sabit, tinggalkan jalan unta ini, karena ia sudah diperintahkan, biarkan ia berjalan sesukanya. Akhirnya berhentilah unta itu di sebidang tanah kosong. Rasulullah pun turun dan berkata, rupanya inilah tempat Allah menghendaki kami berhenti. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencari keterangan siapa pemilik tanah tersebut. Seseorang tampil ke muka memberi penjelasan kepada Rasulullah bahwa tanah itu milik dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail bin Amr dari Banu Najir. Wali dari kedua anak yatim itu ingin mempersembahkan tanah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mempersilahkan beliau menggunakannya. Rasulullah menolaknya. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak dapat menerima persembahan itu kalau beliau tidak diizinkan membayar harganya. Sehingga ditetapkanlah harga tanah itu dan Rasulullah pun membayarnya. Di atas tanah itulah Rasulullah SAW kemudian membangun masjid dan kediaman beliau. Maka dimulailah pembangunan masjid itu. Para sahabat bahu-membahu melaksanakan pembangunan, termasuk Rasulullah sendiri, turut membangunnya dengan tangan beliau sendiri. Masjid itu bentuknya sangat sederhana, luasnya sekitar 30 meter kali 35 meter, dengan tinggi sekitar 3 meter. Dindingnya terbuat dari batu bata, sedang atapnya dari daun-daun kurma yang ditopang oleh batang pohon kurma. Sebagian atapnya terbuka begitu saja, sedangkan lantainya adalah pasir. Pembangunannya memakan waktu sekitar 7 bulan, dilengkapi dengan 3 buah pintu, Babul Rahmah menghadap ke selatan, Babul Jibril ke barat, dan Babul Nisa menghadap ke timur. Kemudian melekat pada salah satu sisi masjid, dibangun kediaman Rasulullah SAW. Kediaman beliau ini tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya lebih tertutup. Masjid itu dilengkapi dengan serambi yang ditempati oleh para ahli sufah, yaitu orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Mereka sengaja tinggal di masjid untuk mengabdikan hidup mereka untuk agama. Selama 9 tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu Isya diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami. Selain digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, masjid yang sangat sederhana itu juga digunakan oleh Rasulullah untuk menyampaikan tarbiyat dan ta'lim bagi kaum muslimin. Dengan penuh kesungguhan dan ketekunan, para sahabat menimba ilmu dan kebijaksanaan dari Rasulullah SAW. Bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak mau jauh dari Rasulullah. Itulah mereka para ahli sufah, seperti Abu Hurairah yang setiap saat ada di dekat Rasulullah, siap untuk mendengar dan mencatat apa-apa yang Rasulullah sampaikan. Masjid Madinah itu merupakan pusat kegiatan umat dalam ibadah dan pendidikan, sekaligus juga berbagai keputusan penting dilahirkan, dan peristiwa-peristiwa bersejarah terjadi di masjid yang sangat sederhana itu. Masjid itu kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Di kompleks masjid itu kini bersemayam jasad suci Rasulullah SAW, yang hingga saat ini selalu dikunjungi oleh jutaan kaum muslimin dari seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.